mau diomongin apa, yang penting jangan anaknya, tapi anaknya kena. Setiap si anak ini dia main apa ke warung, udah kata-katain tuh, bapaknya mana, lu ngapain main ke sini, anak haram. Imbasnya anak Cahaya yang cewek ini yang jadi tersangka. Jadi kayak gini, ini gara-gara lu fokus ngurusin anak lu, jadi harusnya hamil keguguran, padahal enggak. Siram aja sama bensin si madunya. Lu kan emang pembantu itu si Cahaya yang udah ngurusin mertua. Mertua kan ada anaknya di situ. Ya emang Kewajiban anak kandungnya, bukan kewajiban menantu dong seharusnya. Kalau saya ada. jadi si Cahaya udah saya siram bensin itu dua-duanya. Enggak sih, saya puas ya. Saya puas sama istri saya. Yang saya takutin istri saya nggak puas sama saya. Bang, bang, kalau itu mah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ale, Jejak Backpacker. Satu-satunya host paling tampan se-Bekasi dan sekitarnya. Walaupun memang tampan, tapi tetap tidak bisa bikin kamu nyaman. Dalam segmen Cuble, curhat dong Bang Ale. Di hadapan saya telah hadir seorang narasumber yang akan menceritakan kisah hidupnya. Seperti apa pengalaman hidupnya? Langsung aja kita sapa narasumbernya. Selamat malam. Selamat malam Bang Ale. Kak Aini. Iya. Ya, Kak Aini. Betul. Terima kasih udah hadir di studio Jejak Backpacker. Iya. Nah, jadi Kak Aini ini punya kisah ya. Iya, mau cerita. Mau cerita ya? Iya. Ya dong, mau cerita. Masa kesini mau kasbon? Enggak, Oke. jangan. Jangan ya. Oke, Kak Aini. Udah siap buat cerita ya? Siap Bang Ale. Dikirain tadi Kak Aini nih nyamuk. Kok nyamuk? Iya, nyamuk Aedes aegypti. Ya ampun. Iya, DBD tuh. bajunya kayak nyamuk. Oke, Kak Ini udah siap ya? Siap. Oke, silakan Kak Ini, seperti apa tuh ceritanya? Jadi ini ceritanya bukan cerita saya Bang Ale. Punya temen ceritanya, dia nitip karena malu sama nggak enak juga kalau ngomong langsung gitu. Oke. Bermula nih teman saya ini zaman mudanya cewek yang begajulan lah, nakal gitu. Jadi si Cahaya ini, namanya Cahaya, dia suka pulang malam gitu. Belum lulus sekolah, sukanya dugem gitu mulu kan. Lama-lama dia ini hamil di luar nikah. Dan niatnya kan mau dinikahin nih sama orang tuanya. Berhubung si cowoknya ini umurnya sama kayak orang tuanya, jadi nggak disetujuin Bang Ale. Pas dia nggak jadi nikah sama si cowok ini kan, berarti kan dia masih hamil kan. Akhirnya dia nyari cowok lagi nih. Nyari cowok, ketemu lah sama si cowok satu ini, anak kuliah. Pertama ya semua cewek kan, maaf ya bukan matre ya, pasti kan ngeliat dari fisik kan, dari style. Si cowok kuliah ini dia punya motor CBR gitu. Jadi disangka si Cahaya ini, wah tajir nih, makanya dideketin terus tuh Bang Ale. Sampai udah berapa bulan kemudian dia pacaran, si Cahaya ini ngejebak si cowok nih, dia ngelakuin lah begitu. Terus dia bilang gini, setelah udah lama kenal, udah ngelakuin hubungan itu terus, dia bilang sama si cowok yang kedua ini, dia hamil, minta dinikahin gitu Bang Ale. Tapi kan orang tuanya nggak setuju kan, karena namanya anak kuliah kan belum kerja gitu. Nanti kalau anaknya ngelahirin gimana?
Ya si Cahaya ini tetap 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 ngotot gitu. Dia kekeh enggak, pokoknya si cowok ini bisa nikahin gitu karena umurnya juga kan nggak beda jauh gitu kan. Akhirnya ya udah nikahlah. Tapi maaf ya secara siri gitu. Karena si cowok ini masih kuliah kan Bang Ale. Udah ada anak ini udah lahir. Si cowok ini mulai kerja. Awalnya nih dia kerja, dia tanggung jawab gitu Bang Ale. Tapi di tengah jalan ini si anaknya ini sempat sakit Bang Ale. Sempat sakit, masuk beberapa kali rumah sakit ya kan. Si cowok ini nih, yang suami yang pertama ini, hitungannya suami pertama ya. Si suami pertama ini akhirnya dia lepas tangan, nggak sanggup katanya gitu. Karena kan harusnya kan nih anak yang ini kan ada bapaknya kan. Tapi bapaknya kan nggak mau tanggung jawab. Karena umur yang sama kayak orang tua si Cahaya gitu. Pas si anak ini mulai sakit ini, si Cahaya akhirnya dia mutusin kerja Bang Ale. Tapi kerjanya kerja malam gitu. Pas kerja malam pertama itu dia ada di karaoke. Dia kerja karaoke. Ya tahu sendiri lah ya, kerja karaoke kan pulang pagi. Dapat omongan lah ini itu dari teman-temannya, dari tetangganya. Terus dia tetap berjuang lah ya, berjuang buat anaknya yang sakit-sakitan ini. Sampai si suami yang pertama ini udahlah kita pisah gitu Bang Ale. Ya namanya anak masih di bawah umur, dia punya anak kan, dia struggling sendiri. Ya udah, dia bisa dibilang stres kali ya, harus nyukupin anak sendiri. Terus dia ini sebenarnya udah nggak diakuin juga sama orang tua gitu Bang. Ya orang tua mana sih yang mau anaknya kan udah luar nikah, terus anak ini ternyata sakit-sakitan gitu. Apalagi si cowok yang ini kan, suami pertama ini kan dia akhirnya nyerah kan. Si Cahaya ini mulai kerja malam karaoke, dia sempet tuh Bang, dia jadi sugar baby. Kalau kayak film-film kemarin lah ya, dia jadi sugar baby. Terus dia dipindahin dari karaoke, dia dipindahin ke biliar. Di biliar ini nih Bang Ale mulai ada cerita yang tambah nggak enak. Namanya dia jadi simpenan gitu Bang. Dari dia awalnya nggak bisa apa-apa kan, nggak punya apa-apa, sampai dibeliin apartemen. Semuanya dibeliin sama si Sugar Daddy itu. Udah ada mungkin 1-2 tahun ya, ketahuan Bang sama si istri Sugar Baby ini. Dia ketahuan udah nikah siri juga si Cahaya ini. Terus marah-marah lah ya si istri pertama ini, udah semuanya acak-acakan lah, dari tempat kerjanya dimarah-marahin sampai apartemennya. Ujung-ujungnya si istri pertama ini dapat alamat rumah orang tua si Cahaya Bang. Udah semuanya, keluarganya, tetangganya, teman-temannya tahu semua kalau dia itu simpenan ya. Aneh-aneh ya kalau sekarang gitu. Aneh-aneh. Anaknya juga
makin lama kan makin ngedrop ya. Karena dia kan masih umur 3-4 tahun, baru mulai apa ya, sekolah PAUD gitu. Ada yang ngomong gitu, Bang, nih anak maaf gitu. Soalnya kan bapaknya nggak tahu yang mana gitu kan. Terus nih Bang, di komplek itu, di komplek perumahan dia, jadi dia kayak di blacklist lah. Anak-anak nggak boleh ada yang main sama anak dia. Ibu-ibu, mau ibu pengajian, mau ibu arisan, nggak ada yang ngedeketin karena tahu dia tuh aneh-aneh. Pas dia udah capek gitu, udah capek ngejelasin, kayak ya terpaksa lah dia jalanin dunia malam dari karaoke sampai biliar gitu. Karena kan nggak ada yang mau kerja apa ya, pergi malam pulang pagi. Tapi si Cahaya ini tetap dia mikir, udahlah nggak apa-apa lah, mau diomongin apa, yang penting jangan anaknya. Tapi anaknya kena. Setiap si anak ini dia main apa ke warung, udah kata-katain tuh, bapaknya mana? Lu ngapain main ke sini? Anak haram, namanya anak masih kecil kan, dia jadi apa ya? Kena mental gitu Bang. Dan nangis-nangis mulu kan. Terus teman saya ini cerita gitu sama saya, anak lu gimana ya? Kalau saya kan cuma bisa ngasih tahu, ya udah anaknya di rumah aja, nggak apa-apa dia main handphone, main apa. Yang penting jangan sampai anaknya kena mental, karena kan kasihan juga kan. Belum umur 5 tahun Bang anaknya ini. Bener-bener kasihan lah gitu. Terus si Cahaya ini dari dia putus sama si sugar daddy-nya, semuanya kan diambil lagi tuh Bang asetnya. Mobil, motor, apartemen, pokoknya sampai nol dia. Dia ngekos. Jadi saya sama si Cahaya ini mulai ketemu lagi pas dia ngekos. Kita samping-sampingan gitu. Saya tahu cerita dia dari dia nakal-nakalnya itu, dia yang cerita pas ngekos bareng itu. Sampai saya juga ikut ngurusin anaknya Bang. Karena saya pikir kalau saya kan kerja pagi pulang sore. Jadi kalau si Cahaya ini keluar jam 7, jam 8 malam kan saya masih bisa nih ngomong anaknya gitu. Tapi emang dia ini biarpun dibilang kerja malam, tapi dia masih bagus, dia nggak bawa cowok ke rumah gitu Bang. Jadi ke rumah itu udah dia cuma istirahat, ketemu anak gitu kan, tidur, udah pokoknya layaknya jadi ibu yang tanggung jawab gitu. Di rumah juga bajunya sopan, nggak kelihatan dia tuh yang cewek nakal, cewek malam. Udah dia berhenti di biliar, dia masuk ke klub malam. Di klub malam itu ya banyak lah ya godaan-godaan yang datang, kayak dia ketemu ya om-om gitu, terus yang berondong-berondong juga, tapi nggak ada tuh Bang yang mau nerima anaknya ini. Akhirnya dia ketemu satu lagi nih cowok nih, jadi hitungannya dia nikah ke 2 kali. Dia ketemu tapi dia kurir. Dia kurir ini dia ngomong nih, gue mau kok tanggung jawab sama lu sama anak lu gitu. Awalnya bagus semua Bang, bagus. Pokoknya 1 tahun pertama tuh harmonis, romantis. Emang dia si kurir ini jadi bapak sambung yang baik lah buat si anak Cahaya ini. Nggak taunya tahun kedua si Cahaya ini hamil Bang, anak si kurir ini kan. Jadi anaknya 2 ya. Yang pertama kan anaknya cewek, yang dari kurir ini cowok.
pas si anak kurir ini lahir, si kurir ini dia jadi nggak sayang sama anak si Cahaya. Yang awalnya sayang, dia apa ya, kelihatan bencinya sampai dia beda-bedain gitu. Kayak lu jangan main sama anak gue gitu. Jadi anak si Cahaya ini ngadu sama saya gitu. Tante kok itu bapak nggak sayang. Saya bilang udah biarin aja. Kan itu bapak kamu gitu. Saya masih inilah nyelam, nggak mau ngomong yang jelek-jelek gitu ke si Cahaya juga kan. Saya bilang ya udah, yang penting nih cowok mau tanggung jawab sama lu sama anak lu. Terus dari anak dia kan ada kan, ya udah biarin aja dia mau sama anak lu yang cewek kayak galak kayak gimana. Nanti juga berjalannya waktu kan pasti baik lagi. Pas tahun ketiga si Cahaya ini sempet hamil bang. Ya kalau jadi anak yang ketiga, karena keguguran si kurir ini ceraiin si Cahaya. Marah-marah. Imbasnya anak Cahaya yang cewek ini yang jadi tersangka. Jadi kayak gini, ini gara-gara lu fokus ngurusin anak lu, jadi harusnya hamil keguguran. Padahal enggak. Si Cahaya tuh sempat berhenti dari klub malam itu kan, karena dia mau fokus ngurus anak, namanya anak mau 3. Tapi si kurir ini dia tetap aja minta pisah. Ujung-ujungnya ya bukannya si Cahaya yang salah sih bang, si kurir ada selingkuh juga dia ternyata. Padahal cuma kerja kurir. Si Cahaya ini kalau misalnya dia kerja kan dapatnya pasti banyak kan, dapat duit gitu. Tapi si kurir ini nyalahin kayak si Cahaya ini nggak bisa ngurus badan, dari yang kurus jadi gemuk dikatain. Terus biasanya wangi parfum, ini wanginya wangi minyak telon. Kalau kita pikir kan normal ya, namanya dia udah punya anak 2, mau anak 3 kan. Jadi kalau misalnya ngurus rumah kan bau-bau apa aja. Tapi si cowok ini nggak maklumin gitu, dia tetap jelek-jelekin mulu. Ya intinya dia tetap gimana sih bang, maaf ya, laki-laki kalau emang udah selingkuh kan ada aja tuh alasannya, padahal dia yang salah. Endingnya dia pisah nih sama yang kurir. Dia lama nggak kenal cowok nih si Cahaya. Dia usaha, akhirnya ada usaha kerja halal bang. Alhamdulillah tuh saya support sama dia, jualin makanan apa online, terus kayak baju second gitu. Saya bilang ya udah, memang mungkin jalan Tuhan kayak begini. Tapi ya gimana ya bang ya, biasanya dia megang duit banyak. Kalau jualan kan ya untungnya nggak seberapa. Kata dia tuh kalau kayak makanan, kalau nggak habis bisa kebuang. Kalau nggak laku. Kalau kayak baju, misalnya dia jual kayak di pasar malam, kalau kehujanan bisa bau, kan nggak mungkin dicuci. Soalnya kan nanti ketahuan kan kalau yang baru sama yang bekas dicuci kayak gimana gitu. Dia balik lagi bang ke dunia malam lagi, ke biliar. Di biliar ini dia ya naik turun aja ya, pacaran sama yang mana-mana, sampai anaknya terakhir yang saya tahu nih udah umur 7 tahun nih anak yang pertama. Anak yang kedua diambil sama bapaknya itu yang kurir. Dan dia
hitungannya udah 2 tahun dia sendiri, nggak sama siapa-siapa. Tapi alhamdulillahnya pas di terakhir dia di biar ini, dia ketemu jodohnya bang. Ketemu jodohnya, orang baik lah jodohnya dia. Mau tanggung jawab, orang pemerintahan, kerja di pemerintahan si cowok ini. Dia mau ngakuin kalau oh ini gue bisa jadi bapak sambung buat anak lu gitu. Anaknya kan 2 nih. Jadi dibawa semua akhirnya sama si suami yang sekarang ini, yang dia nikah ini. Dia nikah tuh pestanya sampai 2 hari 2 malam, meriah banget. Terus si suami yang ini nyukupin kayak nggak boleh ngapa-ngapain, duit ada, terus nggak ada cemburu, nggak ada ngatain si Cahaya ini gendut, karena si Cahaya lagi hamil juga bang dari suami yang hari ini, yang sekarang ini. Suaminya cuma bilang udah dilupain deh sakit-sakitnya dia, mulai dari nol lagi, ngerawat si anaknya ini kan 2 sama yang di kandungan ada 3 ya hitungannya. Ya udah dia bilang gini, kalau misalnya nanti ada godaan, namanya suaminya orang pemerintahan kan, cewek-cewek kan jarang yang ngelihat tampang ya bang ya, maaf aja gitu. Kalau ngeliat duitnya banyak kan pasti ada lah ya, ada yang kepincut. Kalau kata suaminya enggak, dia tetap mau nerima si Cahaya, enggak, dia tutup mata lah. Cewek-cewek yang di luar sono mau dibilang cakep, seksi apa, ya udah si Cahaya seneng tuh. Nggak lama berapa bulan dia lahir anaknya bang. Anaknya lahir, dapet cowok lagi. Sempet nih ada sempet masalah, tapi bukan cowoknya bukan suaminya selingkuh ya. Si suami ini kena tipu karena si suami ini ya mungkin ada jabatan apa gitu, saya kurang paham ya. Si Cahaya cuma bilang dia ketipu ratusan juta, nggak taunya di temennya ini malsuin tanda tangan gitu. Cobaannya tuh ya lumayan juga bang, kayak ada beberapa aset yang dijual, ada banyak yang dikorbanin gitu bang, yang dijual sama dia. Nggak cuma dari kendaraan, dari emas, karena kan si Cahaya ini kan anaknya udah 3, banyak biaya juga. Terakhir itu cobaan dia yang paling gede, mertuanya kena imbasnya sakit karena utangnya itu ratusan juta, entah berapa ya. Jadi si suami ini merembet ke keluarganya minta tolong bang, karena dia mau bayarin utang yang dia ditipu. Si Cahaya sempet mau balik lagi bang ke dunia malam, tapi dia izin sama si suaminya nih. Ya suaminya nggak ngasih lah ya, masa sih, ibaratnya dari dia kotor sampai dia dibersihin, terus gara-gara materi balik lagi. Tapi si Cahaya tetap bang, tetap kekeh gitu, dia mau ngebantu suaminya. Akhirnya suaminya kalah, si Cahaya balik lagi, dia jadi hosting. Di hosting ini kan ada dia banyak kenal orang, namanya
ada yang ngasih uang tip segala macem. Dia mulai bantu bayar utang si suaminya ini bang. Sampai ada yang ya ngajakin jadi aneh-aneh lagi lah. Tapi si Cahaya nggak mau. Dia bilang kalau cuma ibaratnya cinta satu malam nggak apa-apa. Tapi kalau buat jadi aneh-aneh selamanya nggak mau. Punya anak 3. Suaminya juga masih yang tiap hari tuh ngantar jemput gitu bang. Kan kalau saya pribadi kan lucu ya bang ya. Kok lu ngelarang bini lu kerja malam, tapi lu ngantar jemput? Gimana tuh bang? Kan lucu gitu loh. Kalau si Cahaya ngomong ya nggak apa-apa. Suaminya udah ikhlas katanya. Karena memang utangnya banyak dan mau nggak mau si Cahaya ngebantu si suaminya dari yang malu sampai ya udah nggak apa-apa. Kan buat kita semua biar bisa keganti lah yang kemarin hilang. Si suaminya ini juga dari dia kerja di pemerintahan, dia dipecat. Ibaratnya apa ya? Nggak terhormat gitu bang. Nganggur si suaminya ini. Dia ikut dari yang dia cuma ngantar jemput doang, dia ikutlah jadi hostingan. Kan kalau saya mau marah kayak apa ya? Kok bisa sih malah jadi kerja berdua di situ? Kalau kata si suaminya nggak apa-apa lah, cuma ngejagain biar nggak ada apa-apa. Si Cahayanya fokus hostingan dapet cowok, nah si lakinya hostingan dapet cewek. Ibaratnya tuh mereka jadi apa ya, cinlok, mau nggak mau karena butuh duit. Tapi di kerjaan tuh pura-pura nggak kenal. Pas pulang kerja kan bareng nih, disitulah mereka ada mulai berantem, cemburu-cemburuan. Awalnya nggak ada cemburu, mulai cemburu-cemburuan itu pas si suami ini nerima transferan dari Tante Girang. Tante Girang ini ngasih ya lumayan lah ya, puluhan juta gitu bang. Si Cahaya marah, takutnya kan kita udah punya anak, kok lu mau nerima duit dari si tante ini? Si suaminya cuma jawab, ya kan uang kita juga kan masih kurang, kita buat makan anak 3, terus buat keperluan sehari-hari, belum si Cahaya kan ngasih orang tuanya juga, si suami juga nafkahin orang tuanya. Jadi banyak lah ya pengeluaran buat tiap harinya. Dari berantem itu sempet nih bang mereka pisah, tapi nggak lama, cuma 3-4 bulan nggak taunya si Cahaya hamil anak 4. Tapi suaminya ini hamil yang keempat malah curiga, malah dia tuh nggak percaya, ini anak gue bukan, kata dia gitu. Si Cahaya saking dia emosi, dia itu si tangannya bang. Sumpah bang, demi Allah, saya saksinya bang. Dia nangis. Dia bilang gue cuma sama dia doang katanya, sama laki gue doang. Emang sih namanya kerja malam kan banyak ya om-om yang pada godain, tapi nggak ada katanya. Tapi tetap si suaminya ini nggak percaya. Padahal dia udah jujur, aduh, maaf ya, mau kebawa emosi gitu ceritanya. Dia udah jujur, tapi si suami ini nggak percaya bang. Dia tetap mikir nggak mungkin ini anak gue, anak siapa? Berantem. Si orang tua
yang cowok ini, yang ibunya sakit lama-lama stroke. Karena kan berantem mulu. Udah ngurus cucu 3 ya di rumah. Nih si Cahaya sama suaminya tiap pulang pagi berantem mulu. Ada aja yang diberantemin. Enggak masalah kerjaan, masalah pacar atau cinlok, sampai masalah anak. Jadi si suaminya ini sempet nyalahin si Cahaya, kan kayak nyesel gitu bang. Gue nikah sama lu, gue malah jadi apes gitu, maaf aja gitu. Jadi gue udah nyukupin lu, udah anak lu, sampai ketipu, sampai kepecat kerja, diungkit semuanya bang sama si suami ini. Si orang tuanya padahal belum meninggal, baru mungkin maaf aja ya, baru stroke gitu kan. Maksudnya si Cahaya kan masih hidup, si Cahaya juga kan masih tanggung jawab bang, masih kerja, walaupun ya dia tetap nggak bisa keluar dari dunia hitam itu kan. Yang penting anaknya tiga sehat, yang di perut masih hidup, belum lahir. Si suaminya tetap aja nih, tetap nyalahin. Nggak terima kalau usaha yang dia bangun udah puluhan tahun gara-gara ketemu si Cahaya ini hancur. Terus si Cahaya tetap kerja walaupun hamilnya tuh udah mulai gede. Saya juga kasihan bang, sumpah. Gimana sih orang udah hamil masih kerja malam? Ya dia bilang nggak apa-apa deh, mau orang apa ya pada julid, pada nyinyir, yang penting dibuktiin gue nih masih tanggung jawab sama anak 3, gue tanggung jawab sama orang tua. Ibaratnya dia balas budi lah ke suaminya, walaupun si suaminya ini udah mulai nggak harmonis, suaminya mulai kasar gitu bang sama dia. Dari ngomong biasanya aku kamu, ini lu gue, biasanya nggak pernah nyuruh apa. Karena dulu kan sempat punya pembantu kan ART gitu, tapi karena dia ketipu itu sama temennya, semuanya kan hilang, jadi semuanya dikerjain. Si Cahaya ngomong ke saya pribadi, kenapa ya giliran dapet nih laki yang awalnya baik, imannya baik, agamanya semuanya, kok gara-gara ekonomi suaminya berubah drastis banget, sampai dia tuh nggak mau, si Cahaya tuh nggak mau kalau bakal nyerempet mertuanya sampai stroke gitu. Kalau menurut saya pribadi ya si Cahaya udah bagus sih bang, dia udah jadi istri, dia udah bantu suami, udah jadi menantu yang baik juga. Tapi ya lagi-lagi suaminya itu ketahuan selingkuh. Kenapa? Kalau laki-laki selingkuh mau nyudutinnya tuh ada aja, dari fisik lah, dari keuangan lah, diungkit masa lalunya lah. Kayak gimana bang maksudnya? Kalau saya cuma bilang gini, kalau mau diterusin silakan, kalau mau di stop ya udah. Tapi jangan kenal laki-laki dulu. Kalau si Cahaya ini nggak mau, dia nggak mau stop karena dia udah malu, udah berapa kali gagal rumah tangga, anaknya juga masih kecil-kecil, terus mau melahirkan juga, dia masih butuh lah sosok suami yang
biar anaknya nih nggak dibilang anak haram lah apa. Ya udah diterusin sama dia jalan lagi, walaupun suaminya udah ya katakanlah masing-masing, tetap kerja bareng-bareng tapi tidur masing-masing, kan gak enak bang kalau begitu. Si Cahaya ini ngejalanin sampai hari dia mau lahiran, saya juga bang yang bantuin. Suaminya malah keluar pulau, alasannya ada kerjaan. Saya bilang ya udah, emang ini udah cobaan hidup dia. Anak keempat ini cewek, ya sudah, saya yang dampingin lahiran sampai berapa bulan anaknya lahir, si suami ini baru pulang bang dari luar daerah. Dia cuma bilang maaf, tapi bukan cuma ngomong maaf, dia bawa orang di belakangnya bang, Oh. bawa istri muda. Kan itu nyusuk banget bang. Maksudnya gini, di saat si Cahaya ini berjuang ya, dari anak 3 sampai dia anak 4 di perut, dia ngurusin mertua, dia kerja malam, si suami izin, katanya ada kerjaan di luar daerah, sekian bulan malah nggak ada kabar apa misalnya ketahuan gitu di sosmed kalau si suami ini pacaran, selingkuh. Pulang-pulang mau bawa madu. Kedua kali dia bukannya silet lagi bang, bensin bang disiram. Saya lagi ketempuan, saya yang bawa motor. Dia bilangnya apa? Mau ngisi bensin buat motor dia yang di rumah. Saya bonceng kan. Kita beli tuh bensin yang di Aquas liter. Iya. Tahu nggak bang? Saya kaget, baru ya ampun, baru parkir motor. Dia langsung teriak, gue nggak sanggup. Saya bilang gini, udah sih istighfar aja. Saya belum ngeliat dia kan. Dia udah 1 botol itu disiram ke muka, ke badan dia. Untungnya koreknya itu dia lupa. Makanya saya bilang, tapi saya mau ketawa, saya kasihan. Mau ketawanya gini, lu diri tapi lu bego, lu lupa. Koreknya tuh kagak bawa dianya. Dia malah gini, nih lu bawa rokok nggak? Bawa. Korek mana? Gue mau aja lah. Gila, saya udah panik, dia teriak, udah ngomong capek. Lah dia mau nyiram, udah nyiram bensin nih. Mau ngebakar badan dia sendiri, minta korek. Ya saya kagak kasih. Saya demi Allah bang, beneran. Saya emosi tapi saya ketawa. Saya cuma ngomong gini, udah istighfar aja. Saya bilang gitu. Saya giniin, anak lu 4 ya sekarang ya. Cewek cowok. Udah nikmatin aja. Karena kan di luar sana kan masih banyak yang belum punya anak. Biarin aja dah. Mau laki lu gaya gimana, saya bilang. Kalau emang misalnya nih omongan jeleknya dia bakal pisah, ya udah biarin aja. Tapi si laki ini curang bang. Dia mau tetap nih rumah tangga, tapi dia nggak mau nafkahin nih anak. Ya kan gimana? Kan dia anaknya udah ada 2. Tapi gimana sih bang? Anak 2, lakinya nggak mau ceraiin. Tapi satu rumah itu dia bawa madu. Gimana? Ya kan kalau saya pribadi ngapain ya? Masa sih kita satu atap walaupun beda kamar ya? Kalau saya pribadi saya nggak bakal mau bang. Si Cahaya mau. Emang bego tuh anak. Bukan masalah bucin lagi dia bilang. Soalnya ini doang laki yang ada buat dia apa ya? Hidup, dia tempat tinggal, terus anak-anaknya. Belum lagi kan mertuanya ya, yang lumpuh siapa yang ngurusin?
Istri madunya mah nggak mau bang, nggak mau ngurusin. Pokoknya enak-enak aja deh maunya. Makan tinggal ngegreput. Si Cahaya semua nih, yang nyuci, yang masak, beberes. Anak 4. Siram aja bensin si madunya. Jangan bang, ntar kita kena penjara bang, si Cahaya kasihan. Nah kan emang pembantu itu si Cahaya yang udah ngurusin mertua. Mertua kan ada anaknya di situ. Ya emang Kewajiban anak kandungnya, bukan kewajiban menantu dong seharusnya. Kalau ada. saya jadi si Cahaya, udah saya siram bensin itu dua-duanya. Sempet bang, dia pengen ngomong gitu. Cuma kan saya bilang jangan. Bukan masalah apa-apa bang, ntar kita kena penjara. Ntar pasti ditanya sama polisi apa? Yang nganterin ke pom bensin siapa? Terus saya ke bawah. Ya nggak apa-apa kak, temenin di penjara juga. Bujuk jangan bang, Iya. malu saya. masa dia yang mati, kita yang kena penjara, jangan bang. Saya mendingan udah deh, udah lu ikhlas aja deh. Kalau emang mau berbakti deh, nggak apa-apa. Mau dibilang bucin, mau dibilang bego apa, tapi emang anaknya sebenarnya baik banget si Cahaya ini. Cuma karena anaknya 4 bang, mau kemana lagi dia? Dia kan nggak ada tempat naungan lagi sama orang tuanya. Bisa sih dia pulang, tapi dia udah malu, udah kepalang tanggung. Soalnya kan dari cerita dia bandel aja kan, orang tuanya udah males katanya. Udah lalu bukan anak gue lah, nggak bisa diurus kata orang tuanya. Jadi dia dari yang pertama nggak nikah sampai dia punya anak 4 ini kan, ya udahlah, nggak apa-apa katanya. Gue ngurusin, siapa tahu kan nanti biarpun gue kerja sekarang hosting, nanti gue mati masuk surga lah kali. Saya bilang mati masuk surga mah enak banget. Tapi kan tetap aja kalau dianya gimana sih, dia kerja nih, lakinya sama siapa aja di hostingan, di rumah ada madu lagi. Kuat gitu bang si Cahaya itu bang. Dia nggak pacaran, dia tetap sama nih laki, walaupun tiap malam ada yang nganterin pulang, sampai ada yang bawain makanan, nanya-nanya kan ke si Cahaya mau dibeliin apa. Pokoknya semua cowok tuh pada apa ya, PDKT. Ada yang nanyain, anak lu suka apa, anak lu mau dibawain apa, tapi nggak diterima. Dia bilang, kan gue masih ada laki, kata si Cahaya gitu bang. Kalau saya sih masih apa ya, masih pertahanin si Cahaya ini bagus, walaupun dia sempat bego, tapi dia jadi ibu yang tanggung jawab, tetap jadi istri ya, soleha kali ya maksudnya. Kan dia masih berbakti sama orang tua, sama mertuanya. Kan ngurus orang tua setruk kan repot bang. Ya sebut aja soleha lah gitu ya. Iya soleha gitu, bukannya solehot ya. Itu kan mantep ya saya bilang. Kalau lakinya tetap ngomongnya, ya kalau lu mau cabut aja, ini kan rumah gue. Biarin aja orang tua gue ntar make baju sendiri, malah gimana. Saya bilang, saya sih bukan masalah ngebelain si Cahaya. Saya maksudnya kita ngomong logika. Orang tuanya setruk, yang bapaknya. Yang makein baju siapa? Kan dia ngesot sendiri gimana? Kan ibunya udah gak ada bang. Si cowoknya ini anak bontot. Empoknya yang lainnya udah di berbagai daerah. Oh itu mertua cowok ya, Mertua cowok. diurusin sama si Cahaya. Kan itu kan bukan muhrim ya. Iya. Kan mertua. Kecuali bapak kandung, Iya. nggak apa-apa. Segala macam nyebokin ke atau Ya iyalah, yang ganti popok kan dia. Iya. Kok saya sih nggak mau. Ya orang bukan laki saya, bukan bapak saya. Iya. Makanya saya bilang ke lakinya si Cahaya, saya bilang, lu bego. Masalahnya, kalau boleh saya tampilin nih fotonya, cakep banget bang. Serius, gemoy si Cahaya tuh.
Bukannya gendut ya, gemoy dia. Mukanya cakep dia. Ibaratnya kalau dia ninggalin nih laki, dapat lagi dia laki yang lebih cakep, lebih kaya. Cuma dia udah capek katanya, udah capek nikah, cerai, anak udah banyak, dia mau kenal orang lagi, males. Jadi dia tetap bertahan sama si cowok ini, si laki ini yang apa ya, saya bilang beleguk dia mah. Ya habis gimana? Dia di kerjaan udah nggak saling sapa. Nyampe rumah dia ke si siapa bini muda. Padahal mah bini muda emang jelek bang. Cakepan si Cahaya. Beneran dah. Orang saya juga saya katain lakinya, saya bilang mata lu buta apa? Masa kalau orang mah kalau mau selingkuh sama yang lebih cakep ya? Iya. Ngapa yang jelek yang dibawa? Oh mungkin permainannya beda kali. Aduh, main apa tuh? Iya, permainan ranjangnya. Oh, gayanya kali ya. Oh, gayanya. Orang mah tinggal ngomong aja bang, kalau mau misalnya ngomong ke si Cahaya, ya lu bisa nggak nih gaya apa gitu? Gaya helikopter ya, gitu. Gimana tuh bang? Kalau abang emang misalnya nggak puas terus mau nyari, jangan bang, dosa bang, penyakit bang, sumpah. Enggak sih, saya puas ya. Saya puas sama istri saya. Yang saya takutin istri saya nggak puas sama saya. Bang, bang, kalau itu mah kita ngomongnya berdua bang, laki bini. Mama gimana? Seneng nggak sama goyangan papa begitu? Saya aja begitu bang. Saya ngomong sama laki saya begitu. Papi enak nggak gitu? Dah ngapain mau orang sama laki bini sendiri? Serius, saya sama laki saya begitu. Saya suka komen, Pi jangan di atas mulu, capek guanya gitu. Masa gantian ke sekali-sekali? Ya sama si Cahaya juga ngomong begitu sama lakinya. Makanya ngapain lu kawin lagi? Kalau alasan yang gaya ya kan bisa disuruh gaya apa kek? Kalau mau ngomongin body lah, yang bini kedua mah kurus, cungkring. Gimana? Enakan yang gemoy kan bang? Saya yang lihat kalau orang gemoy demen, walaupun dia cewek ya, maksudnya, wah kan banyak bapak-bapak gitu. Teman saya kan banyak tuh bapak-bapak bilang enakan yang gemoy dibanding sama yang kurus. Lah ini kan si Cahaya udah gemoy, cakep. Nanti dah saya keliatin deh fotonya, cakep bang, sumpah putih. Bening bener, Bang Andi, Bang Ale, siapa bah yang lihat? Kalau saya liatin, wah demen dah. Makanya saya bilang ini lakinya bego, beneran. Padahal lakinya, maaf kata, hitam gendut, serius. Dibanding sama lakinya yang dulu putih-putih, cakep-cakep. Laki yang sekarang mah cuma karena duitnya aja pertama, ujungnya kan belangsak juga. Ya, tapi kan ada dua kemungkinan kalau cewek kan, mungkin dia nggak ngelihat fisik. Fisiknya dia gendut atau jelek gitu. Tapi kan si cewek kadang ngeliat barangnya juga kan. Barang apa tuh? Barang itu bentukan hansip. Oh rudalnya ya. Oh rudalnya panjang pendek gitu. Ya, lah. Masa gituan doang jadi takaran. Kagak lah kalau saya mah bang. Oh kalau Kak ini enggak situ ya? Enggak. Yang penting enak udah. Enggak lihat panjang pendek, gede kecil enggak. Udah yang penting enak, masuk kalau udah. Bisa segini? Ya enggak segitu juga lah. Itu mah geli-geli doang lah. Emang ngadi-ngadi Bang Alin nih, mancing dia. Ya kali cuma segini lah. Itu mah punya bocah kali bang. Belum disunat itu kayaknya. Ada kan yang di video, yang di stiker Mas Andi itu, iya yang situ. Ada stikernya. Coba kirimin ke WA saya. Iya kan, stikernya pas dibuka cuma gini doang. Ya ampun, beneran. Saya sampai nanya ke si Cahaya. Saya tanya, ya itu masalah ranjang kan. Saya bilang, lagi lu mas, kok mata lu bukannya laki lu doang yang buta, lu juga. Orang laki lu jelek hitam gendut, saya bilang. Lu demen apa? Ya itu sama saya yang ngomong tadi, enak katanya.
nggak masalah gede kecil panjang pendeknya bang. Sama yang lihat kan dari awal dia tanggung jawab, nggak taunya kan dia ketipu malah bikin belangsak, malah bawa madunya yang lebih jelek dari dia. Kan lucu jadinya. Ya si Cahaya udah mau tobat, dia bilang gini, ini kalau misalnya saya usaha nih, yang lagi enak apa ya? Saya searching kan, udah kuliner aja. Kayak sekarang kan lagi boomingnya kan sebelah prasmanan tuh. Ya udah, alhamdulillah di rumahnya dia bikin warung kecil-kecilan sebelah prasmanan. Saya lagi yang jadi mentor dia, saya ngajarin belanja ini itunya. Alhamdulillah bang udah masuk Gojek, GrabFood, ShopeeFood. Jadi sekarang dia udah nggak dunia malam, dia cuma usaha di rumah, ngurus, tetap anaknya masih 4, belum nambah, sama mertua cowoknya. Kalau si cowoknya, kalau lakinya mah nggak, ini ya, nggak berubah kerjaan, masih tetap dia kerja malam, karena kan anak, dia kan bawa mini muda, ada anaknya juga. Kalau yang saya ambil pelajaran dari si Cahaya, saya tuh cuma apa ya, bangga dia dari si nakal ini, usianya masih muda ya, belum nyampe 20, perjalanan hidupnya udah banyak banget. Usianya belum nyampe 30, anak udah 4. Dia bisa ya bertahan nggak bertahan sama si suami ini, tapi dia buktiin dia setia. Buat saya tuh udah luar biasa bang, bangga saya sama dia. Kisah si Cahaya sampai itu aja ya bang Ali ya. Ya semoga ada pelajaran yang bisa dipetik, walaupun orang yang dulunya berlumur dosa, dia bisa jadi lebih baik, lebih dewasa. Udah itu aja. Ya semoga kedepannya si Cahaya hidupnya juga bisa lebih bagus, lebih berkah. Biar tetap jadi ibu yang kuat buat 4 anak-anak dia. Biar lakinya tuh udah bodo amat, saya mah. Mau nasibnya gimana, terserah dah. Terserah Allah itu mah. Saya ini nih bang, ada cerita temen cowok.